Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Tetap bersama saya, Ferry Daryanto. Pada pembelajaran pertama kemarin, kita sudah sedikit menyinggung tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dengan cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Coba perhatikan tumbuhan berikut. Tumbuhan-tumbuhan berikut ini banyak sekali kalian temukan di lingkungan sekitarmu. Coba sebutkan nama-nama tumbuhan-tumbuhan berikut. Kalau kamu mengalami kesulitan, silakan bisa bertanya kepada orang tuamu. Selamat mencoba. Tanaman jahe berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal, atau disebut juga dengan rimpang. Daun, tangkai, dan akar tanaman jahe tumbuh dari rimpang. Rimpang merupakan sebagian dari batang yang tumbuh sedikit di bawah permukaan tanah dan biasanya mengembung. Tanaman bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Berikutnya adalah tanaman singkong. Tanaman singkong berkembang biak dengan umbi batang. Batang pada tanaman singkong tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Tanaman wortel berkembang biak melalui umbi akar, yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut sangatlah penting bagi manusia agar dapat bertahan hidup. Berikut adalah manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu yang pertama, untuk dikonsumsi. Bagian pada tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan, baik daun maupun bagian yang lainnya. Pada tumbuhan terdapat banyak vitamin, karbohidrat, dan zat lain yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia. Yang kedua, membuat udara sejuk. Tumbuhan dapat membuat udara sejuk karena pada siang hari tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis yaitu adalah suatu proses pengambilan karbon dioksida di udara yang diproses tumbuhan untuk selanjutnya dikeluarkan kembali ke udara sebagai oksigen. Oksigen tersebutlah yang membuat udara menjadi sejuk. Yang ketiga, pelindung sinar matahari. Ketika siang hari, cuaca yang terdapat di luar rumah sangatlah panas. Cahaya matahari memang berguna dan baik bagi tubuh, tetapi ketika siang hari berbeda dan dapat membuat kulit menjadi panas. Tumbuhan yang besar dapat membuat kita terhindar dari panasnya matahari dan membuat sejuk kita. Keempat, dapat dibuat kerajinan tangan. Tumbuhan tertentu yang memiliki spesifikasi yang diinginkan dapat dijadikan suatu kerajinan tangan yang bagus dan berseni tinggi.
Selain dijadikan kerajinan, dapat juga dijadikan sebagai bangku, meja, bahan bangunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang terakhir, dapat dijadikan obat. Tumbuhan dapat membuat tubuh manusia itu sehat karena dapat dibuat menjadi obat, dan ketika dikonsumsi akan membuat tubuh menjadi bugar. Manfaat ini sangatlah berguna karena dapat membantu kehidupan manusia lebih lanjut. Untuk memahami sebuah bacaan, kita perlu mengetahui dulu ide pokok dalam setiap paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama, dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kalimat utama itu bukan berarti ada di kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Langkah-langkah dalam menemukan ide pokok yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Tiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Di buku siswa kalian, halaman 37, itu ada diagram. Silahkan kalian isi diagram itu dari ide pokok bacaan yang terdapat pada halaman 36 yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Setelah itu, diskusikan diagrammu dengan kelompokmu. Ingat, buat kelompok kecil dengan teman yang terdekat dengan rumahmu. Selamat mencoba. Sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah. Terakhir, di halaman 38 buku siswa yang kalian bawa, coba kalian renungkan pelajaran hari ini dan ikuti langkah-langkahnya yang ada di dalam buku siswa kalian. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.